Ya teh kelas apa? Kelas apa? Kelas B. 8A 8B. Video. Mana Pak Wasit tuh? Bapak sedikit lagi ya, bahwa penyebaran ajaran agama Islam ya pertama kali masuk ke Indonesia itu melalui beberapa tahapan ataupun apa istilahnya lewat jalur mana. Yang pertama yaitu perdagangan, lewat perdagangan, di mana perdagangan di sini interaksi antara penjual dan pembeli ya. Ini keyakinan agama Islam dengan kitab sucinya Al-Quran yang merupakan firman-firmannya Allah, tidak ada sedikit pun kebohongan, tidak ada sedikit pun kesalahan. Dan sampai saat ini Quran itu utuh, tidak ada yang bisa merekayasa. Jadi kita yang sudah meyakini sebagai agama Islam, ya tentu harus lebih yakin kebenaran akan Islam ini dengan kitab suci Al-Quran. Tapi pertanyaannya, apa sih itu syahadat? Kalian hafal, sering mengucapkan ketika sholat. Tapi pertanyaannya, apa sih itu syahadat? Apa syahadat? Artinya apa sih? Artinya maksudnya, pengertiannya apa? Syahadat itu apa? Ini jangan hafal aja lafaznya. Apa? Nanti artinya nih bisa ketahuan. Apa sih arti dari syahadat? Aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad. Itu teh apa? Iya, bisa. Apa sih itu teh? Sebuah apa? Sebuah pengakuan. Jadi kita mengaku bahwa Allah kita itu, Tuhan kita itu adalah Allah. Dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu adalah Yang lainnya kemana? Nggak pada datang ya? Sudah siap belum? Iya, kalau sudah siap, ketika saya bicara tidak ada yang ngobrol. Maka kalau ada yang ngobrol nanti saya tinggalkan. Oke? Perjanjian dulu nih. Ya. Siap? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul kembali di kelas 7D dan kamu semuanya adalah kelas 7E dan 7F. Untuk kegiatan pelaksanaan hari ini adalah kalian membayar zakat fitrah ya, membayar zakat fitrah. Nah, ada beberapa yang perlu kita ketahui bersama dalam masalah zakat. Ini kan ibadah kewajiban buat setiap
muslim ya sok sanaos karakcet lahir di akhir puasa di awal bulan Syawal itu ketemu ya, ketemu akhirnya Ramadan, kemudian ketemu awalnya Syawal, maka itu kewajiban untuk dijakatan ya, membayar zakat fitrah, bukan zakat mal ya, beda lagi zakat mal. Zakat fitrah itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Kalau zakat mal kapan saja waktunya silakan, selama kamu sudah ada nisab, nilai harta yang wajib dijakati, dan ada haul, ketemu tahun, dari tahun ke tahun. Jadi kapan saja kamu bisa zakat harta. Ada yang perlu kita ketahui bersama, di antaranya pertama tentang masalah zakat, itu ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang zakat itu, zakat fitrah. Kita sebagai mazhab Syafi'i, bahwa yang namanya zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok. Makanan pokok kita di Indonesia, utamanya kita di Jawa Barat, adalah dengan beras ya, untuk didanak menjadi nasi, karena tidak mungkin kita makan beras langsung, paham? Itu makanan pokok kita. Kemudian ada juga yang jagung, gandum, kurma, dan lain sebagainya, macam-macam daerah tergantung. Maka kalau yang jagung, makanya jagung zakatnya. Kalau yang gandum, gandum zakatnya. Kalau yang beras, beras zakatnya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Lah oleh karena itu meniadakan atau tidak sah zakat fitrah dengan uang. Oleh karena itu, sekali lagi Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok. Lah, tapi ada pendapat yang lain selain Imam Syafi'i, diantaranya Imam Ahmad bin Hambal, bahwa zakat fitrahnya itu boleh dengan uang. Imam Malik juga begitu mungkin. Ya, kalau saya tidak lupa nih. Tetapi punya aturan sendiri dalam bermadhab, beda-beda aturannya. Contohnya misalkan, kalau dalam madhab Syafi'i itu 2,5 kilo. Tapi kalau madhab lain ada yang lebih, ada yang 2,7, ada yang 3 kilo gitu. Maka harus sesuai sama dengan pendapatnya kalau mau kita pindah madhab. Nah kan tidak mungkin, kita sulit ya. Nah, terus lantas bagaimana yang dengan uang? Lah kita hanya mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semoga semuanya ibadah, baik dengan zakat beras, makanan pokok, ataupun dengan uang, diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Kemudian diberikan keberkahan ya dalam harta kalian, orang tua kalian semuanya. Itu yang pertama. Jadi semoga menjadi ihtilaful ulama rahmatun. Adanya perbedaan pendapat itu adalah merupakan melahirkan rahmat buat kita semuanya. Ya. Karena sekarang udah zamannya pengen enteng, pengen ringan, jadi pakai uang gitu.
Padahal mah mazhab Imam Syafi'i begitu, tidak sah dengan zakat dengan uang itu, harus dengan makanan pokok. Paham ya? Halo, halo. Ah, gitu, sampai nyambung. Jangan ketika saya bicara kamu ngobrol, harus fokus. Nanti ketika saya tanya baru kamu ngobrol dong. Jangan ditanya diam aja. Emang pohon kamu? Ya, kalau pohon ditanya bisa nggak? Nggak bisa, nggak bisa ngomong. Kalau kamu kan orang, bisa ngomong dong ketika ditanya. Oke? Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam teknis pelaksanaannya ada ijab kabul dulu dong. Ijab kabul, kayak pernikahan kan ada ya. Ada ijab kabul nggak dalam pernikahan? Gimana ijab kabulnya pernikahan? Ijab itu menyerahkan, kabul menerima. Cek orang tua perempuan teh, saya serahkan anak perempuan saya yang paling cantik sedunia ya kepada kamu seorang laki-laki yang ganteng sakolong langit ya, untuk menjadi istri kamu. Baru kata si laki-laki, saya terima. Itu namanya ijab kabul pernikahan. Nah sekarang dalam ijab kabul zakat, bahasa Indonesianya begini atau bahasa Sundana, Pak Abdi, ayo ikuti Pak Abdi, ngaturkeun zakat fitrah abdi, sapitraheun kanggo diri abdi. Itu namanya kalian menyerahkan. Nah tinggal kabul, saya yang menerima, saya terima zakat fitrah kamu sebagai kewajiban dalam beribadah, dalam menjalankan syariat agama Islam. Semoga harta kamu berkah ya. Itu diantaranya. Paham ya? Sok kamu hafalkan ijabnya, menyerahkannya. Hitung-hitung belajar kamu berbicara ya. Kayak jual beli aja kan ada transaksinya. B Assalamualaikum. Itu kan misalkan meser ya. Itu dananya. Nah, baru ada transaksi jual beli seperti begitu. Ya. Nah sekarang tinggal kamu ingat-ingat jawab kamu ya. Nanti kabul saya ulangi. Pak Abdi, ngaturkeun zakat fitrah abdi, sapitraheun kanggo diri abdi. Ya itu bagian nanti saya ngomong. Tapi kamu sambil menyerahkan itu zakatnya gitu. Ya, jangan zakat fitrahnya teh diserahkan padu ngomong nawungkul gitu. Baru saya terima zakat fitrah kamu sebagai ibadah kewajiban kamu dalam menjalankan syariat agama gitu. Nanti dulu diam dulu, dengarkan dulu, saya belum selesai ngomongnya, nanti ada waktunya ya. Itu yang pertama, ada ijab kabul. Kemudian diniati. Perhatikan seperti yang sudah saya informasikan di grup, bahkan sekali lihat dalam videonya itu tayangnya, bahwa zakat fitrah itu diniati oleh orang tua kalian juga, karena adalah kewajiban tanggungan orang tua. Maka ketika orang tua menyerahkan zakat fitrah, menitipkan sama kamu, orang tua kalian niat juga ya.
niat abdi ngaluarkeun zakat fitrah anak abdi anu nami Susi, anu nami Tukiem, anu nami Sarboa gitu, anu nami Perdi, Rusda, Dadap gitu, sebagai tanggungan abdi fardu karena Allah Ta'ala. Itu diniati niat juga orang tua kalian ya. Nah sekarang kalian niat juga untuk memperkuat ya, untuk memperkuat ini sebagai pembelajaran buat kalian semuanya. Untuk niatnya ya boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi takjilan fardhu lillahi ta'ala. Niat abdi ngaluarkeun zakat fitrah abdi sapitraheun kanggo diri abdi kalayan mayunan dina waktosna fardu karena Allah Ta'ala. Nah ketika kamu menyerahkan, kamu niat begitu dalam hati sambil ngomong, Pak Abdi ngaturkeun zakat fitrah abdi sapitraheun kanggo diri abdi ya, biar tambah kuat niatnya. Paham? Oke? Ngartos? Baik, lanjut dikit lagi. Kemudian dalam kewajiban membayar zakat fitrah itu ketika matahari terbenam surup matahari ya, di malam Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sedih jadi ya, Allahu Akbar walillahil hamd. Wah, gitu. Lah itu kamu ngasih kewajiban kamu zakat fitrah sampai sebelum kamu berangkat ke masjid besok harinya. Itu ya, paham? Itu tak kewajiban kamu membayarkan zakat fitrah. Nah sekarang dalam keterangan mazhab, dalam kajian fikih, boleh di awal Ramadan, boleh di pertengahan, boleh di akhir Ramadan untuk memudahkan ya. Oleh karena itu hari ini kita akan melaksanakan kegiatan penarikan zakat fitrah yang nanti akan didistribusikan. Salah satu di antara kalian ada 8 asnaf golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Salah satunya adalah fakir miskin dari kalian semuanya, yang nanti insya Allah akan diumumkan ya, diumumkan bagi kalian yang mendapatkan zakat fitrah. Itu namanya mustahik zakat. Ada istilah muzaki. Nah kalian sekarang jadi muzaki, pemberi zakat fitrah. Makanya harus menjadi pengetahuan buat kalian semuanya. Hari ini saya menjelaskan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Kemudian setelah ini nanti besok kalian 1 hari lagi melaksanakan pesantren kilat hari Rabu
Dan hari Kamisnya baru pendistribusian zakat fitrah. Ya. Datanya dari mana? Saya dari berbagai sumber. Ada dari Bapak Ibu guru yang terdekat dengan kamu, ada dari wali kelas, ada dari lingkungan yang saya ngasih tahu. Gitu. Paham? Ngertos? Oke. Kalau sudah dipahami, silakan untuk kamu siapkan ijab dan saya nanti kabul. Masih ingat? Masih ingat? Perlu diulang? Sok bareng-bareng. Tuh 2 3. Kanggo diri abdi kalayan mayunan dina waktosna. Geus kitu bae. Ya. Kalayan mayunan miheulaan cek bahasa Inggris nama mayunan teh. Mayunan miheulaan dina waktuna. Sekali lagi kewajibannya di malam Idul Fitri itu. Ya. Paham ya? Udah, siap. Siap tidak? Oke. Mari kita akhiri dengan berdoa semuanya. Untuk berdoa dengan doa ketika menerima zakat fitrah, ketika memberikan zakat fitrah, doanya memberikan dan menerima zakat fitrah. Allahumma sholli ala sayyidina wa bina safina wa karimina wa durina maulana Muhammad wa sallim wa arun sabi rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Ajarakumullah fi ma'abkaitum wa ja'alakum tahuran wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shallallahu lahumul Fatihah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.